Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Virgianti Kusuma, kita berjumpa kembali dalam Sapa Jatim. Saudara, beberapa minggu lalu mahasiswa asal Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya kembali berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara di ajang International Roboboat Competition atau IRC di Florida, Amerika Serikat. Seperti apa persaingan mereka di kancah internasional dan bagaimana kecanggihan kapal robot tanpa awak karya mahasiswa ITS ini. Di studio kami sudah bersama dengan perwakilan dari tim Baru Nastra ITS dengan I Gusti Ayu Anggita Pramaswari atau Anggi. Ya. Selamat bergabung bersama Kompas TV, Anggi. Terima kasih. Sehat hari ini? Sehat. Oke, alhamdulillah. Dan juga ada Taib Izzat Samawi atau dipanggil juga Izzat. Iya betul. Oke. Taib semangat hari ini? Semangat. Oke, saya mau tanya soal perjuangan kalian ya. Pasti nggak gampang bawa nama Indonesia di kancah internasional. Apalagi ini bawa peralatan yang begitu besar seperti kapal tanpa awak ini ke Florida, Amerika Serikat. Saya ingin tanya dulu ke Anggi ya. Perjuangannya kalian untuk membawa nama Indonesia bagaimana sih beratnya? Perjuangannya cukup berat karena untuk mempersiapkan semuanya dari merakit kapalnya, dari mencari sponsor dan eksternal-eksternal lainnya itu waktunya cukup singkat, jadi lumayan menantang lah untuk tahun ini. Oke, kalau Izzat sendiri gimana yang dirasakan? Ini bagian apa kalau Izzat di tim? Saya menjadi programmer. Di tim. Programmer. Kalau Anggi? Sebagai non-technical. Non-technical. Oke, dari sisi programming apa yang sulit? Mungkin sama dengan yang Bang Anggi bilang. Kebetulan untuk lomba tahun ini, waktu pengembangan kapalnya cukup singkat. Jadi dari sisi pemrograman juga, karena kami dihadapi dengan waktu pengerjaannya cukup singkat, kami harus berpacu kurang lebih untuk bisa mengerjakan ini, kapal ini. Nah, bawa perangkat robotik yang besar dan rumit semacam ini pasti nggak mudah ya untuk dibawa ke Florida, Amerika Serikat. Apakah ada kesulitan ketika membawa perangkat sebesar ini? Oke, tentu saja ada kesulitannya, karena kan bisa dilihat di sini kapalnya lumayan besar. Kita harus membawa banyak sekali koper. Oh iya, sebelumnya ini kapal bisa dibongkar. Oke, untuk bisa dibongkar ya? Iya, karena kalau nggak dibongkar mungkin akan jauh lebih susah untuk ngebawanya. Setelah dibongkar pun kita harus menggunakan banyak sekali koper untuk mengirimkan barang ini. Bahkan lambungnya sendiri pun itu kita harus menggunakan koper spesial lagi. Oke, Gitu. jadi memang rumit ketika harus mempreteli dan menyusun ulang di sana gitu ya. Betul. Benar sekali. Ketika sampai di sana saya lihat, saya browsing gitu ya, ternyata lawannya itu nggak mudah. Ada universitas ternama di dunia seperti misalnya ini saya sebutin, ada Georgia Institute of Technology, ada University of Michigan dan juga sampai Cornell University. Kalau dari Anggi sendiri gimana menghadapi lawan yang begitu luar biasa? Kalau dari Baru Nastra ITS sendiri sih tetap tetap berteman dengan yang lawan-lawan di sana. Jadi kita tidak membuat suasana tegang ataupun merasa sangat tersaing begitu. Karena di sana pun teman-teman di sana semuanya juga open, kayak mau datang ke stand kita untuk bertanya dan kita juga mendatangi stand mereka. Sempat gentar nggak sih Nggi lihat lawan-lawannya yang begitu wah keren-keren banget gitu? Sempat gentar sih, cuman ya semuanya dibawa enjoy aja, jadi bisa berjalan lancar sampai akhir. Oke, apakah ada strategi khusus yang dilaksanakan oleh tim Baru Nastra ITS ini? Mungkin strategi khususnya lebih ke di sana menjalani perlombaannya dengan tenang, jadi semua problem di sana bisa teratasi di hari itu juga begitu. Oke, seperti pemirsa lihat di sini bahwa kapalnya ini cukup besar ukurannya dan juga rumit ya kalau saya nggak ngerti masalah robot-robotan. Nah, saya tanya ke Izzat, ini dibawa teman-teman dan katanya namanya adalah Nala Proteus 2.0. Apa artinya? Jadi sebenarnya sejarah dari nama kapal ini cukup lama. Jadi sekitar 2 tahun lalu kita memiliki kapal namanya kapal Nala Theseus. Kapal itu mempunyai filosofi dari legenda kapal Theseus, kapalnya Dewa Theseus yang dimana itu menjadi sifat bagi kapal kami yang bisa modular atau bisa dibongkar pasang. Nah, kami menggunakan nama Nala Proteus untuk acara tahun kemarin itu karena Proteus ini secara legenda juga adalah sebuah teman dekat atau karib atau sahabat dari si Theseus ini.
Yang dimana maksudnya kami pengen membuat kapal baru, tapi tidak ingin melupakan sifat-sifat yang ada di kapal Theseus. Oh gitu, jadi ini ada filosofinya memang tidak melupakan si Theseus, tapi kapalnya lebih canggih dan lebih advance dalam segala hal begitu ya? Ya. Oke, apa sih keistimewaan kapal robot tanpa awak buatan ITS ini? Oke, kalau di bidang perlombaan di Amerika sendiri, kapal kita adalah salah satunya yang mempunyai sistem crane ini. Jadi ada salah satu penugasan di lomba itu di mana kami diminta untuk mengambil dan menjatuhkan objek yang ada di permukaan laut. Nah, kami adalah tim satu-satunya yang melepas kapal dengan menggunakan sistem crane ini. Oke, yang lain nggak ada yang punya ya. Ya. Jadi berarti crane yang ini bisa naik turun begitu dan mencengkram dan mengambil barang gitu Ya, ya. betul. Oke, luar biasa sekali ya. Nah ini boleh diceritakan secara umum saja kapal ini cara kerjanya gimana sih? Wah, kalau mau diceritakan secara umum juga agak sulit ya. Oke, yang Tapi singkat saja. mungkin kurang lebih kapal ini menggunakan berbagai macam sensor. Ada kamera, mungkin kamera bisa dibilang sensor juga. Kita juga punya sensor lidar. Lidar ini bisa mendeteksi jarak dengan benda yang ada di sekitarnya. Dengan dibantu dengan komputer dan sistem elektrikal, kapal ini bisa memprediksi, oh ini lagi di mana sih, lagi ngeliat apa sih, dan harus gerak kemana gitu kurang lebih. Oke, jadi memang dari segala sisi ada kamera, kemudian juga ada radar-radarnya. Ya. Oke itu. Kalau misalnya dibandingin sama tim-tim lain selain sistem crane tadi, apa yang istimewa? Mungkin kalau mau saya bilang istimewa itu mungkin bisa jadi dari softwarenya juga, dari yang tak terlihat. Mungkin kalau dari yang terlihat kami spesialnya di crane, cuman kita juga punya keunikan di sisi software. Software kita itu menggunakan sistem yang sebenarnya kalau dijelaskan itu agak panjang, tapi juga sangat berbeda dengan tim lain. Kami menciptakan berbagai macam software yang dibikin langsung dari awal khusus untuk perlombaan ini. Oke, keren banget. Ini luar biasa ya. Saya tanya lagi ke Anggi. Anggi, ini kan ketika berangkat ke sana pasti persiapan sudah sangat luar biasa ya, sangat mendetail. Tapi ketika sampai di sana dan melihat kompetitor-kompetitor, bagaimana menurut Anggi? Tentang persiapannya. Tentang persiapan dan juga hasil karya mereka. Kalau untuk tentang persiapan dari tim Barunasra sendiri di bidang non teknikalnya itu cukup siap untuk berada di sana untuk perlombaan setelah perlombaan, dan untuk mungkin untuk kompetitornya itu kita mengungguli di preparationnya mungkin preparation kita itu Kalau lebih. tampilan dari kompetitor sendiri bagaimana? Kalau tampilan sendiri itu yang paling menonjol di sana tuh ada yang dari Turki, itu tuh halnya itu dari 3D print ya, dan thrusternya juga dari 3D print, dan itu apa ya, eye catching banget untuk juri-juri di sana gitu. Tapi setelah pertandingan di sana pasti jadi inspirasi juga ya nanti Benar. untuk kedepannya kita harus melakukan modifikasi atau inovasi seperti apa begitu ya? Iya, benar Oke, sekali. nah apakah yang diciptakan ini, saya tanya ke Izat lagi ya, ini merupakan inovasi baru atau sebenarnya modifikasi dari hasil karya sebelumnya? Keduanya. Kita memiliki modifikasi juga dari karya-karya sebelumnya, mungkin dari software, dari sisi elektrikal juga. Tapi tentu kita juga memiliki sistem-sistem yang baru. Mungkin ini juga sistem baru, kita juga baru sekarang menggunakan lidar dengan aktif dalam perlombaan. Kita juga mungkin di sistem elektrikal itu juga banyak barang yang baru. Oke, ini luar biasa ya, keren banget. Jadi memang ada inovasi-inovasi baru. Kira-kira nih, ini dengan begitu canggihnya alat yang ditampilkan di Florida, Amerika, bisa nggak sih nanti diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, kalau dari inovasi kapalnya secara keseluruhan, itu bisa diinovasikan. Misalnya ini kapal bisa diperbesar atau diimplementasikan menjadi kapal penyelamat bisa. Bisa juga jadi kapal reconnaissance atau pencari penyelamat, atau juga bisa digunakan untuk pemetaan bawah laut. Untuk inovasi-inovasinya sendiri, kalau kita pecah masing-masing, semisal inovasi yang kita gunakan untuk kamera ini, kita menggunakan sistem artificial intelligence juga untuk membantu kapalnya bisa mendeteksi lingkungan ya. Oke, jadi sudah pakai AI segala ya? Ya, Oke. kalau misalnya inovasinya dipecah, itu sistem yang kita gunakan di sini itu bisa digunakan untuk berbagai banyak hal. Semisal bisa memilah produk di pabrik atau misalnya mendeteksi barang berbahaya di sebuah lingkungan gitu. Oke, masih menarik banget dan saya juga masih pengen tanya-tanya lagi sama Izat dan Anggi. Tapi kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.
Masih bersama saya Virgianti Kusuma di program Sapa Jatim, dan saya masih bersama dengan tim baru Nastra ITS, yaitu sekelompok mahasiswa yang sukses menjadi juara 3 di International Robobot Competition di Florida, Amerika Serikat. Dan saya masih bersama dengan dua perwakilan mereka. Yang pertama adalah I Gusti Ayu Anggita Pramaswari atau Anggi, dan juga Taib Izzat Samawi. Saya mau tanya dulu ke Izzat ya, setelah bersaing dan juga melihat kompetitor tingkat dunia ya di kompetisi di Florida kemarin, bagaimana Taib melihat perkembangan robotik saat ini? Saya sebagai bagian dari tim riset robotik dan juga melihat dari apa yang terjadi pas perlombaan kemarin, tentunya sangat optimis dengan kemajuan robotika di seluruh dunia. Dan juga kata Mbak Anggi juga benar, kita pas lomba kemarin tuh pembawaannya santai, seperti karnival lebih tepatnya, nggak kayak lomba. Nah, dan kita ngelihat inovasi-inovasi dari tim-tim lain, kita juga bisa bikin, dan mungkin tim lain juga melihat inovasi kita, kita juga bisa bikin, kita juga bisa kembangkan. Jadi saya melihat, wah kayaknya bakal jadi jauh lebih bagus nih dan jauh lebih luar biasa nih perkembangan robotika gitu. Jadi bisa saling menginspirasi gitu ya. Ya. Nah, saya ingin tanya ke Anggi, bagaimana Anggi sebagai mahasiswa di Institut Teknologi 10 November Surabaya melihat teknologi robot dalam revolusi industri yang keempat? Kalau untuk teknologi sendiri di industri keempat ini menurut saya sudah cukup pesat dan sangat berdampak ya tentunya, tidak hanya di dunia tapi di Indonesia sendiri sudah kita rasakan, khususnya di industri di Indonesia seperti pabrik-pabrik yang sudah mulai memakai robot semua, itu kan juga sebagai contoh dampak positif ya dari teknologi di industri keempat ini. Oke, saya tanya lagi ke Izzat, secara umum nih, Izzat kan pasti sebelum menciptakan karya seperti ini pasti riset dari seluruh dunia. Menurut Izzat, negara mana yang menjadi panutan Izzat secara pribadi dan juga tim baru Nastra ITS secara umum dalam teknologi robot? Mungkin kalau secara riset saya nggak bisa mempanutkan satu negara karena memang risetnya global. Bahkan dari negara kita nggak bisa mematok negara maju tuh yang risetnya paling depan. Bahkan justru banyak negara yang bisa dibilang bukan dari negara maju, mungkin negara berkembang, itu risetnya bisa lebih baik daripada negara maju. Tapi kalau misalnya dari implementasi, mungkin kita tidak bisa memungkiri kalau negara-negara yang punya hasil lebih banyak mungkin bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk bisa mengimplementasikan membuat robotnya. Tapi kembali lagi, kalau saya pribadi saya nggak punya panutan sih, karena luar biasa dari seluruh bagian di dunia itu inovasinya berbagai macam. Ya. Apakah ada negara yang menonjol kira-kira di teknologi robotik saat ini? Jujur enggak, Mbak. Bener-bener terdistribusi secara merata. Oh gitu, jadi seluruh dunia pun memang semua berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi yang advance gitu ya? Iya. Oke, saya balik lagi ke Anggi. Indonesia ini kan seringkali menjadi juara dalam kompetisi robot. Bukan hanya tingkat mahasiswa, tapi dari tingkat SD sering sekali mengirim delegasi-delegasi ke tingkat internasional dan ternyata menang, begitu ya. Nah, ini menurut Anggi, dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, apakah berpengaruh dengan kita mengirim terus-menerus delegasi semacam itu? Tentunya berpengaruh ya, karena itu kan menunjukkan bahwa Indonesia ini sebenarnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ataupun siswa-siswa yang masih sekolah yang ingin maju dan mengembangkan teknologi-teknologi tersebut dan tidak kalah saing lah dengan negara-negara maju lainnya gitu. Oke, kalau dari Izzat bagaimana? Kurang lebih sama, saya setuju. Karena dengan kita mengirim delegasi, kita bisa ngasih tahu nggak cuma ke Indonesia, tapi juga ke dunia. Oh, Indonesia nih nggak bisa diremehin loh kalau misalnya masalah inovasi, gitu. Oke, jadi dari kecil-kecil, dari mulai SD ya kita sudah mulai mengirim delegasi sampai universitas dan ternyata bisa berprestasi di kancah internasional. Nah, dari segi infrastruktur dan SDM, apakah Indonesia ini sudah siap dengan teknologi robot semacam ini? Saya tanya Anggi dulu. Kalau menurut saya dari segi SDM dan infrastrukturnya itu masih di Indonesia sendiri masih perlu untuk ditingkatkan lagi, karena juga tidak dipungkiri bahwa kedepannya teknologi bakal semakin pesat. Dan untuk dari sisi infrastruktur teknologinya mungkin dari kampus-kampus bisa lebih menyediakan dan lebih mensupport mahasiswanya ya, dari segi komponen ataupun barang-barang untuk kita bisa riset lebih dalam. Oke, gitu. saya tanya ke Izzat. Izzat, kalau dari segi infrastruktur dan SDM ya, apakah Indonesia ini sudah siap untuk penerapan teknologi robot dilakukan secara masif? Kalau infrastruktur saya kurang lebih setuju dengan Bang Anggi. Kita masih bisa melakukan
pembaruan dan juga penambahan aset ataupun pembantuan dana atau pembantuan infrastruktur dan segala macam ya. Tapi kalau menurut saya secara SDM Indonesia ini sebenarnya sudah cukup mampu. Ya. Berarti SDM-nya sudah oke, Ya. hanya perlu dukungan-dukungan lain Ya, seperti betul. infrastruktur, pendanaan begitu ya. Dan apakah suatu saat ini bisa dilakukan secara masif menurut Izzat? Riset robotika atau implementasi robotika, saya sangat Riset percaya. dan implementasi robotika. Saya sangat percaya bisa dilakukan secara masif. Kalau misalnya memang diberikan bantuan, saya yakin Indonesia ini bisa menjadi negara dengan implementasi robotika yang kuat. Baik, ya. Iya. Nah, selama ini kan Indonesia dibilang agak-agak latah soal AI atau artificial intelligence. Nah, sempat ramai tapi ya menuai pro kontra gitu ya. Kalau misalnya ini benar-benar diseriusin gitu ya, apakah bisa membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia? Saya tanya Anggi dulu. Kalau untuk itu tentunya bakal membawa manfaat yang sangat besar ya bagi publik, bagi Indonesia sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwa AI itu sekarang seluruh dunia juga memakai itu ya. Dan Indonesia harus bisa memanfaatkan itu dengan baik menurut saya. Oke, kalau pendapatnya Izzat gimana? Apalagi ini kapalnya pakai AI juga ya? Ya, kayak saya kurang lebih sama setuju. Kita tidak boleh, maksudnya menghabiskan waktu hanya mengoceh tentang AI ini. Waktu yang kita pakai untuk mengoceh-ngoceh tentang AI ini adalah waktu yang dipakai negara lain untuk beneran menggunakan dan beneran meriset AI ini. Jadi dengan kita bisa langsung mulai, oh ini AI harus kita gunakan, harus kita riset. Itu menurut saya dapat membantu Indonesia untuk bisa nggak kalah saing dengan negara-negara lain gitu. Oke, kalau kembali lagi ke Nala Proteus 2.0, AI yang digunakan di kapal ini fungsinya untuk apa sih? Sebenarnya bermacam-macam, tapi mungkin saya jelaskan yang utama saja. Salah satu AI yang kita gunakan adalah yang kita taruh di sistem kamera kita. Itu kita pakai untuk mendeteksi lingkungan. Semisal kamera ini sedang tidak saya aktifkan ya. Semisal kamera ini sedang menatap ke depan, kamera ini bisa saja melihat semisal bola buih, bola penanda air, atau juga barang-barang tertentu, dan dia bisa menentukan, oh di sini barangnya ada di sini, jaraknya segini kurang lebih gitu. Oh, dan saya misalnya dia melihat dengan data ini, oh kayaknya saya harus menghindari ini, harusnya saya harus bergerak ke sini. Gitu. Jadi si kapalnya itu jadi bisa berpikir sendiri untuk maju, mundur, atau menghindari rintangan seperti itu ya, Ya, kurang dengan teknologi AI. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, pesatnya teknologi dan sains saat ini seringkali dianggap berpotensi mengurangi moral dan etika dalam penerapannya. Kalian sebagai mahasiswa bagaimana sih ngelihatnya, Anggi? Kalau dari saya sendiri sebenarnya setuju ya kalau ini mengurangi tingkat etika dan moral dari penduduk-penduduk di Indonesia, karena dengan majunya teknologi tentunya bikin sebagian orang itu jadi pemalas dan jadi tidak produktif begitu ya. Jadi menurut saya kemajuan teknologi itu harus diiringi juga dengan peningkatan etika dan moral si penggunanya begitu. Oke, kalau Izzat apakah punya pendapat yang sama atau beda? Oke, mungkin sebagai yang berinteraksi langsung dengan AI ini, dan juga sebagai tim riset, saya sangat setuju kalau perkembangannya itu sangat berguna. Tapi kalau implementasinya, menurut saya itu benar harus bisa diregulasi dan atau dilakukan etika mungkin kurang lebih. Tapi menurut saya kita sebagai tim riset itu, tugas kita ngebikin inovasi nih, tugas kita mempermaju teknologi. Semisal teknologi ini mau dipakai apa, mungkin itu keputusan bagi masyarakat atau keputusan bagi yang bisa meregulasi. Jadi kalau bisa dibilang masyarakat juga harus lebih bijak gitu ya menanggapi teknologi yang ada gitu ya. Oke, nah saudara, semoga dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini juga bisa membuat masyarakat juga diimbangi dengan kedewasaan intelektual dan implementasi juga pada pendidikan. Saya masih akan tanya-tanya lagi sama Izzat dan juga Anggi, tapi setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Virgianti Kusuma, usai jeda berikut.
Masih bersama saya Virgianti Kusuma di program Sapa Jatim dengan tema inovasi kapal robot baru Nasra ITS di kancah dunia. Dan kami masih bergabung bersama dua narasumber kita. Yang pertama adalah Taib Izzat Samawi dan juga Igusti Ayu Anggita Prameswari. Oke, kita ngobrol lagi ya soal robot ya. Seperti apa sih rencana dari tim baru Nasra ITS ini untuk ke depan? Anggi mungkin bisa jawab? Untuk kedepannya tentu tim kita akan terus berinovasi lagi dan meningkatkan riset-riset kita dan tentunya akan berkompetisi lagi di internasional untuk tahun depan gitu. Untuk Izzat sendiri, apakah tim baru Nasra ini akan merekrut terus anggota baru? Selalu, karena kita juga anggota kita kan dari mahasiswa, jurusan. ya mahasiswa dari berbagai jurusan dan selalu setiap tahun kita harus ada regenerasi. Jadi syaratnya harus ITS dulu ya? Benar. Kurang lebih, iya. Oh, oke, ITS dulu. Nah, apakah ada kemungkinan untuk kolaborasi dengan universitas lain atau mungkin lembaga-lembaga lain? Anggi? Mungkin kalau untuk dengan universitas lain itu belum ya untuk saat ini. Cuman untuk kemarin dengan Robomerin ya, kita sudah pernah berkolaborasi begitu. Robomerin Indonesia. Dengan mana itu? Robomerin Indonesia? Dengan perusahaan. Kemarin kita membantu membuat inovasi kapal pemetaan bawah air. Ya. Oh gitu, jadi memang sudah diimplementasikan di kapal pemetaan Iya. bawah air gitu ya. Oke, nah untuk bergabung sama kalian atau untuk cari informasi soal baru Nasra ITS ini, apakah ada website atau ada Instagram yang bisa dihubungi? Mungkin untuk Instagram kali ya. Untuk Instagram itu ada di @barnasra_ITS. Biasanya kita mengumumkan untuk open recruitment atau update tentang juara-juara kita di perlombaan internasional maupun nasional itu di Instagram. Dan juga ada websitenya di barnasraits.or.id. Itu. Jadi kalau misalnya mau kolaborasi sama kalian, tinggal menghubungi aja. Ya, Nanti benar. siapa tahu ada dikembangkan untuk kolaborasi seperti robot pemetaan dalam air. Itu keren banget ya bisa bikin kayak gitu. Nah, saya pengen tanya sama Izzat. Izzat sebagai seorang calon programmer ya, apalagi udah mulai membuat program di robot Nala Proteus 2.0 ini. Gimana Izzat melihat perkembangan teknologi robot Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Wah, kembali lagi saya sangat optimis karena melihat rekan-rekan saya juga dan juga melihat orang-orang di Indonesia yang luar biasa kemampuan dan skillnya dalam bidang robotik. Saya sangat optimis Indonesia ini bisa menjadi pelopor, justru sudah menjadi pelopor sekarang ya, dan bisa menjadi negara yang hebat dalam industri robotnya. Oke, saya ingin tanya ke Anggi sekaligus sebagai tim pencari sponsor dalam kejuaraan di Florida ini pasti PR banget ya, sulit. Benar sekali. Dikaitkan dengan teknologi robot Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Menurut Anggi, kalau kita lihat skalanya lebih besar gitu ya, skala industri, apakah juga sepertinya sulit untuk mencari sponsor Kedepannya. ke depannya? Kalau untuk kedepannya kita optimis untuk tetap dapat mencari sponsor dengan lancar karena inovasi-inovasi kita ini kan tentunya menjual ya nama tim kita untuk mencari dan mendapatkan sponsor khususnya untuk dari Indonesia maupun mungkin dari luar Indonesia gitu seperti vendor-vendor luar di bidang robotika begitu. Jadi dengan keikutsertaan baru Nasra ITS ini seperti membuka mata di dunia begitu ya, dan pihak lain bahwa ini loh ada potensi yang luar biasa dari anak-anak ITS Surabaya begitu ya. Benar sekali. Oke, nah kalau dari Izzat sendiri apa sih kira-kira yang perlu dikembangkan ataupun perlu ditingkatkan dari teknologi robot yang ada di Indonesia saat ini? Mungkin kalau dijelaskan sangat banyak. Tapi kalau misalnya simpelnya itu dari Indonesia itu kembali lagi infrastruktur dan fasilitas pembantu untuk inovasi-inovasi robot dan juga pengimplementasiannya. Dan juga menurut saya dengan adanya sistem pendidikan yang sangat menunjang bagi para mahasiswa ataupun mungkin anak SMP, SMA atau SD mungkin yang sangat menunjang mereka untuk bisa melakukan riset robotik, menurut saya Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih pesat lagi perkembangannya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Anggi, harapannya untuk dunia robotik Indonesia ke depannya gimana? Harapannya untuk robotik di Indonesia ya, mungkin bisa disupport lagi untuk mahasiswanya ataupun siswa-siswanya yang ingin melakukan riset agar robotik Indonesia ini bisa semakin pesat perkembangannya.
Oke, terima kasih Anggi dan juga Izat sudah hadir di Sapa Jatim. Mudah-mudahan informasi yang kalian sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana untuk ikut berprestasi di tingkat internasional seperti kalian. Luar biasa sekali, keren banget ya. Dan saudara, itu tadi bincang-bincang kami bersama tim Baru Nasra ITS, sangat menginspirasi dan membuka wawasan terkait perkembangan pesat dunia teknologi, terutama robotika. Dan saudara, kecanggihan teknologi di era modern akan selalu memiliki dampak positif maupun negatif. Namun di tangan generasi muda inilah pengimplementasian teknologi akan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Demikian program Sapa Jatim kali ini. Saya Virgianti Kusuma beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.